Baik, kita langsung saja bahwa perguruan materi perkuliahan mata kuliah sekarang ini adalah ekonomi pembangunan Islam. Untuk saat ini kita pertemuan kedua ya, yaitu overview pembangunan ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ini di berbagai negara itu dilakukan, apalagi sekarang sangat besar ya, pembangunan infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita memandang pembangunan ekonomi ini dari sisi Islam ya? Pembangunan ekonomi Islam seperti apa dan implementasinya juga bagaimana? Jadi jangan hanya teori gitu ya, tetapi bisa juga dipraktekkan di dunia nyata. Nah, yang ketiga, bagaimana ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk masalah sosial ekonomi. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali masalah ya, di ekonomi lingkungan kita. Islam bagaimana mengatasinya? Itu ya, definisi dari pembangunan ekonomi Islam adalah pendekatan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi ada pembangunan pembangunan konvensional, ada juga ekonomi pembangunan Islam. Jadi bagaimana prinsip-prinsip syariah Islam itu diterapkan pada ekonomi pembangunan. Paham ya? Konsep dasar ekonomi Islam. Konsep dasar itu fondasi, bagaimana fondasi ekonomi Islam itu. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan, segala sesuatu itu berasal dari Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita menjalankan aktivitas apapun itu berdasarkan tauhid, termasuk ekonomi pembangunan. Yang kedua, keseimbangan. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia ini, yang perlu diingat bahwa ya tidak hanya dunia, tapi ada nanti kehidupan setelah dunia ini adalah kehidupan. Bagaimana ekonomi itu sudah seimbang, tidak mengejar dunia semata, gitu ya. Tapi kita ada tujuan akhir, yaitu akhirat. Ini prinsip dalam Islam dalam hal ekonomi pembangunan. Jadi ketika kita melaksanakan ekonomi pembangunan ini, hati-hati, gitu ya, jangan sampai merusak tatanan dunia dan akhirat, gitu ya, karena tujuan itu tadi ada dua. Juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, tidak egois, ya, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi dalam membangun kita melihat sosial masyarakat. Jadi jangan sampai kita membangun tapi ada masyarakat yang dirugikan, sementara kita hanya untung sendiri. Harus seimbang. Yang selanjutnya adalah keadilan. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam seluruh aspek, ya, aspek ekonomi, termasuk distribusi kekayaan dan kesempatan. Jadi adil, memberi kesempatan kepada semua, tidak hanya kepada konglomerat, ya, tidak hanya kepada penguasa itu yang punya modal besar, sementara masyarakat miskin tidak ada kesempatan, sehingga hanya menjadi objek saja. Jadi harus adil, memberi kesempatan kepada semua untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Nah, ini yang penting lagi juga kemaslahatan dalam membangun ini harus mencari maslahat, memberikan manfaat, bukan membangun tapi malah merusak lingkungan gitu ya. Dari mencari keuntungan tetapi di sisi lain merusak lingkungan seperti yang bisa kita saksikan hari ini ya. Nah, jadi prinsip dari Islam itu ya harus maslahat bagi semua. Tujuan ekonomi pembangunan Islam itu ya sesuatu itu ada tujuan kenapa harus ada ekonomi pembangunan Islam. Apakah tidak cukup ekonomi pembangunan saja ya? Nah, ini tujuan dari ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama untuk kesejahteraan umat. Jadi bagaimana mensejahterakan umat manusia, ya? Meningkatkan taraf hidup masyarakat secara material dan spiritual. Jadi dua hal tadi, bukan sejahtera hanya dunia, ya, tapi spiritual juga, ya, itu harus sejahtera. Jadi ada keseimbangan. Intinya harus mensejahterakan umat. Yang kedua adalah pemetaan pendapatan. Bagaimana mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok. Yang selanjutnya adalah pembangunan berkelanjutan. Memastikan bahwa pembangunan ekonomi itu tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Lanjutkan dari yang tadi harus berkelanjutan. Ibarat kalau kita bikin rumah itu ada istilah rumah tumbuh, ya, rumah tumbuh artinya membangun itu untuk ke depan bisa dilanjutkan. Jangan membangun sekarang nanti mau merubah itu menghancurkan bangunan yang awal. Itu tidak berkelanjutan. Nah, dalam Islam itu berkelanjutan membangun apapun, ya, harus nanti kalau melanjutkan itu tidak merusak, tidak menghanguskan yang awal, tapi diteruskan. Tujuan yang selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Ini speknya sudah makro ya, meningkatkan pendapatan nasional secara keseluruhan dan per kapita dengan cara yang adil dan juga berkelanjutan. Ekonomi itu harus tumbuh. Dalam pembangunan itu harus tumbuh. Ditandai dengan misalnya PDB-nya naik, penghasilannya itu naik. Terus secara negara juga gitu ya, naik penghasilannya. Yang liberal itu ya kepentingan sendiri aja, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk sendiri. Tidak ada di-share ke orang lain. Tidak ada. Kalau dari Islam tidak bisa itu. Ketika punya kekayaan yang sudah disobnya, tapi dia ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Karena itu untuk keseluruhan. Juga di Islam ada etika dan moral, sangat tinggi etika Islam. Moral juga tidak semena-mena dalam menggaji. Kalau kita punya karyawan, tidak semena-mena kepada karyawan, memberikan upah itu dan sesuai waktunya. Karena sebelum keringnya kering sudah harus diberikan. Menjaga sekali ya kita, tidak ditunda-tunda. Ada sebulan, 2 bulan sampai bertahun-tahun. Ini yang terakhir, ekonomi Islam sebagai solusi masalah sosial. Berbagai masalah yang ada di kita, ternyata ekonomi Islam itu bisa menjadi solusi. Mengurangi kemiskinan,
Jadi di Islam itu apa? Zakat itu memang tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan. Ya, kenapa di kita belum jalan? Mungkin ada kesalahan di mana sebenarnya dengan zakat, wakaf, gitu, ekonomi Islam itu dapat bahkan harus bisa mengurangi kemiskinan, sehingga kalau sekarang tahun ini dia jadi mustahil, dengan diberikannya zakat, maka tahun depan itu diharapkan dia jadi muzaki, jadi yang memberi zakat bukan yang menerima. Sejauh seperti itu, ya. Itu hanya sedikit, gitu ya, bahan pokok, jadi hanya untuk makan saja. Tapi ada zakat-zakat lain yang bisa dilakukan agar bisa mengurangi kemiskinan. Zakat profesi, zakat mal, zakat perdagangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya membangun keadilan sosial. Ekonomi Islam dapat menciptakan masyarakat yang adil dan merata, karena tidak boleh melakukan kecurangan, boros, menyisir, taklis dan lain-lain. Dengan menghindari itu, maka keadilan dan pemerataan ekonomi itu dapat bisa dilakukan. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan kawasan lingkungan dan sosial ekonomi, Islam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk para mahasiswa sekalian, ya, untuk pembahasan kali ini tentang overview pembangunan ekonomi Islam, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, ya, dari materi ini agar kita dalam melaksanakan perekonomian itu mungkin nanti kalian ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, itu benar-benar menjaga prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan ekonomi. Ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Nah, untuk selanjutnya ada penugasan untuk kalian nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya tugasnya adalah tugas kelompok. Ya. Berapa orang nanti dibagi kelompok. Tugasnya apa saja? Ada 3: menganalisa perbandingan antara ekonomi pembangunan Islam dan ekonomi pembangunan konvensional. Tadi sudah sedikit dijelaskan perbedaannya, ya. Terus masing-masing kelompok mempresentasikannya di hadapan kelompok lain. Nanti bergiliran siapa dulu, kemudian kelompok lainnya menanggapi hasil presentasinya. Ya, bisa tambahan, bisa koreksi, bisa sanggahan. Silakan nanti mekanismenya saat presentasi. Barangkali itu, ya, masing sekalian yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan selanjutnya untuk meneruskan perjuangan kita. Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan hamdalah dan doa kepada Tuhan Yesus. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.